Petani sorghum Bintan, bakal miliki pabrik petani sorghum Bintan, sungguh bahagia, lantaran di Bintan bakal berdiri pabrik dan penampung sorghum, hasil panen petani. Bahkan para petani, diminta untuk menanam sorghum sebanyak-banyaknya. Pabrik yang akan dibangun itu, tentu siap untuk membeli dan menampung. Kalau berbicara sorghum, itu sudah biasa. Apalagi sorghum ini telah dicanangkan menjadi tanaman untuk menunjang ketahanan pangan, akan tetapi, kalau cuma bicara tanam sorghum, jika tidak ada pabrik dan penampungnya, kasihan petaninya. Ini yang ditekankan Pemkab Bintan yang bekerja sama dengan TNI AL, Lanudal, Tanjung Pinang. Kerjasama ini ditandai dengan dihadirkannya pakar sorghum nasional, Ibu Yudit Sriwulandari. Kamis, 15 September, di Aula Kantor Desa Lancang Kuning, Ibu Yudit memaparkan soal sorghum secara lengkap, paparan soal cara pembibitan, cara tanam dengan detil. Ditegaskan Ibu Yudit, pihaknya siap membeli sorghum sebanyak apapun, dan diharapkan petani sorghum punya bapak angkat pengusaha atau koperasi. Koperasi TNI AL, sangat cocok sebagai bapak angkat petani sorghum. Acara sosialisasi Kamis kemarin, dibuka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Hairul Esos, soal pertanian dan ketahanan pangan. Hairul adalah pakarnya. Terlebih, ia sudah 7 tahun, menduduki posisi ini, hingga mendekati masa pensiunnya. Ia mengajak petani Bintan, untuk meningkatkan tanam sorghum. Acara sosialisasi sorghum ini, juga dihadiri calon investor, yang juga siap menjadi bapak angkat. Laporan Vivi Magviro RTV Channel Bintan. Terima kasih. Kenapa kita bikin program menanam sorghum, gerakan menanam sorghum ini berawal dari saya melihat banyak sekali lahan-lahan yang tidur di Kabupaten Bintan ini. Sayang dong kalau lahan yang segitu bagusnya nggak bisa ditanami, padahal di Jawa selang sejengkal apapun pasti bermanfaat. Nah, itu dari situ saya ketemu sama Pak Setiawandi, saya ngobrol. Saat itu ngobrol, gimana nih caranya kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidur di sini menjadi hal-hal yang bermanfaat. Saya bilang, ada satu produk yang saat ini menjadi alternatif pengganti beras maupun pengganti gandum. Dan saat ini kita impor gandum pun sudah mulai sulit. Apa namanya sorghum? Saya punya informasi bahwa ada tenaga ahli yang memang bisa memberikan sosialisasi. Berawal dari situ, kira-kira lahan mana yang bisa kita tanam, saya sampaikan. Kemudian beliau mengkontak di sini ke Lancang Kuning, dan ternyata sudah ada yang memulai di sini, memulai dari desa siap menyiapkan lahan itu. Terus berjalan sampai sekian lama, 1 bulan 2 bulan lah. Saya coba lagi karena saya sudah berhubungan dengan Ibu. Bagaimana Bu? Mungkin ada prospek. Oh iya, saya nanam di sini, nanam di sini, nanam di sini. Ibu saya undang ya ke Tanjung Pinang, gitu bahasanya. Nanti berikan sosialisasi, karena di Tanjung Pinang ini orang nggak paham itu apa sorghum. Walaupun tadi kepalanya sudah sampaikan bahwa sudah mulai ditanam, tapi kita nggak lihat ada di Pinang Lestari, kita tidak lihat ada di supermarket yang ada di sini. Itu nggak ada. Oleh karena itu, dengan semangat yang sama, ini ada Bu Dina, ada yang lain-lain. Oke deh, ayo kita nanam bersama, walaupun kita tidak melewati birokrasi yang dari kabupaten ini. Kita coba, tadi Ibu sampaikan, ada yang mandiri, ada yang memang melalui reguler lewat bantuan pemerintah. Ini makanya kita harus berhitung tadi kan, dengan Bu Dina sebagai pengusaha di sini yang bisa kita libatkan. Kenapa tadi bahasanya kami dijadikan bapak angkat? Kami punya koperasi yang memang bisa mengontrol keseluruhan proses ini. Petani dia menanam, kalau tidak ada yang mengontrol secara positif dari kita, independen lah saya bilang ya, lebih bebas ini, saya yakin itu tidak akan berhasil. Kalau hanya mengatakan Bintan sendiri, itu saya melihat prospeknya bagus ya, luar biasa sebetulnya. Nah, sebetulnya ada yang perlu kita lihat di sini. Di sini saya bawa kue, ya. Bukan lihat kuenya, tapi yang di sini adalah bahwa memang sorghum layak untuk diolah, untuk membuka fabrikasi, ya. Jadi bisa dikembangkan dengan
dengan adanya kerjasama dengan perhutani, yaitu lahan LMDH gitu kan, melibatkan kelompok taninya, dan di sini juga melibatkan TNI AL-nya, ya kan. Nah, jadi di sini itu kita bisa bahu-membahu bersatu membangun satu pabrikasi. Kita bisa membangun seperti Mayora, ya. Karena selama ini sebetulnya orang Indonesia itu, mohon maaf ya, aneh bin ajaib. Tepung terigu berapa coba diimpor? Ada nggak yang protes? Nggak ada. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya adalah ketika ibu-ibu hamil mengkonsumsi banyak terigu, mereka mengalami banyak permasalahan di pencernaan. Sorghum yang lebih sehat kenapa tidak difokuskan? Kenapa tidak dipakai? Nah, saat ini kebetulan sudah dicanangkan oleh Badan Ketahanan Pangan. Di sini dikomandoi oleh Pak Dirjen Ketahanan Pangan, dan langsung instruksi dari Presiden untuk memperbanyak benih untuk 53.000 hektar untuk menjaga ketahanan pangan sebagai subsidi dari beras, padi, dan tepung terigu. Ya, jadi kami betul-betul bahu-membahu di sini di Kabupaten Bintan ini untuk budidaya dan untuk pengembangan benih sorghum. Bukan untuk saat ini, tapi untuk generasi yang selanjutnya. Kebetulan mau mendampingi petani, gitu kan. Bagaimana caranya mendapatkan benih yang berkualitas, ya. Kebetulan ruang lingkup saya untuk perbenihan ini seluruh Nusantara, jadi saya bisa menanam di mana saja, gitu kan, termasuk di sini. Nah, dan saya juga yang mendapatkan mandat dari perbenihan untuk mensosialisasikan program P3BTP. Apa itu program P3BTP? Yaitu pengembangan benih melalui kelompok tani. Jadi kelompok tani yang sudah berpengalaman menanam sorghum boleh, ya, menjadi penangkar. Nah, nanti kami dampingi, yaitu tadi dikawal oleh BPSB, juga dikawal oleh Dinas Pertanian. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berbeda dengan tanah-tanah lain yang tidak mengandung ini ya, ya kimia-kimia ya. Jadi biasanya kalau bekas tambang, bekas apa, pasti ada apa-apanya, biasanya seperti itu, gitu kan. Terus masalah penangkaran tadi, Bu, penangkaran benih ya, salah satunya benih itu seperti apa sih konsepnya nanti ke petani? Fasilitas Ibu, maksudnya pembinaan dari Ibu seperti apa nanti? Ya, pembinaan dari saya dulu pendampingan, karena memang untuk perbenihan itu beda dengan konsumsi, ada perlakuan khusus. Contohnya ya Pak, ketika kita mau menangkar benih, itu benihnya, labelnya itu harus ada. Kalau nggak ada, jadi nggak bisa. Terus kedua, benihnya didaftarkan di BPSB, dan BPSB mensurvei tanahnya. Kalau kata BPSB layak, lanjut. Bahkan sedikit juga bahwa dengan program penanaman sorghum ini pun sudah diambil oleh Angkatan Laut. Sebagai contoh, kemarin sudah melaksanakan penanaman secara serentak di 77 titik seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Kasal, Bapak Kasal, ke lantamal-lantamal yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan itu juga sebagai, kalau kita bilang seremonial awal. Padahal itu di Angkatan Laut ini ada spotmar yang nantinya akan menghubungkan semua menjadi sebagai suatu pemberdayaan wilayah pertahanan. Disampaikan juga dengan sorghum bisa dijadikan ransum bagi prajurit, itu sangat besar sekali potensinya. Karena apa? Roti kabin, T2, semua membutuhkan bahan baku itu. Nah, oleh karena itu, kenapa ini Angkatan Laut mengambil? Karena memang dengan armadanya yang segitu besar, dia butuh bahan baku seperti ini. Seperti itu. Oke, cukup.